Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini setelah libur panjang Lebaran. Dan kami dari Kata Pro mengucapkan mohon maaf lahir batin, mina aidin wal faizin. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima dan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya. Amin. Baik, seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas adalah Nitroflor ET Slurry dari Fosroc. Kita langsung masuk saja ke sesi produk of the week kali ini. Seperti yang tadi Mbak Ziza sudah sampaikan, kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Fosroc, yaitu Nitroflor ET Slurry. Nah, di sini kita sudah kehadiran seperti biasa untuk produk of the week. Kita akan dibantu oleh profesional reviewer. Di sini kita kehadiran Mas Aziz dari A+A Studio Yogyakarta. Siang, Mas Aris. Mas Aziz, sorry. Sehat ya, Mas? Ya. Alhamdulillah, Mas. Oke. Siap. Oh iya, maaf lahir batin. Semoga di setelah Lebaran ini kita lebih baik ya, Mas. Siap. Nanti kita juga akan ke Jogja. Siap-siap, Mas Aziz dan teman-teman Jogja. Dan juga di sini juga kita sudah kehadiran juga Pak Abdillah Alwi di sini sebagai representatif dari Fosroc, dan beliau akan memaparkan apa sih produk ini, ET Slurry ini, dan apa aja kegunaan untuk Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat siang Pak Abdillah. Selamat siang Pak Bayu, terima kasih atas undangannya dan jemputannya. Can't wait to share the knowledge. Selamat siang teman-teman, nama saya Abdillah Alwi, working as Regional Product Segment Manager, yaitu managing segment flooring dan coating di perusahaan Fosroc Asia, yang dimana ada Fosroc Indonesia, bagian dari Fosroc Asia as a region. So, Fosroc sudah berada di industri kimia bangunan sejak tahun 1981. Perusahaan Fosroc Global itu dimulai di UK, dulunya masih sister company British Petroleum BP. Setelah itu sudah jadi independent company yang sekarang base-nya itu di Dubai oleh GMH Group. So the Fosroc International Company Limited itu lebih fokus ke kimia bangunan. Apa itu kimia bangunan? Ya, jadi orang itu tahu semen, orang itu tahu besi, beton, dan juga pipe, plumbing, mechanical. Tapi kalau ditanya what is construction chemical, masih banyak yang belum mengenal apa itu construction chemical, walaupun itu mempunyai weight about 2% dari total project value, yaitu cukup besar di industri infrastruktur, dan bisa jadi lebih besar dari itu di industri-industri seperti food and beverage, data center, di car park, transportation, dan juga di industri oil and gas dan renewable energy. Mainly, konstruksi kimia bangunan itu fokus kami di beberapa segmen yang fungsinya itu menjadi produk-produk yang memberi additional properties terhadap konkrit, seperti concrete admixture. So, Fosroc first product is concrete admixture. So, kita ada concrete admixture mulai waterproofing admixture, retarder admixture, kita juga menyediakan juga high water reducer admixture, di mana proyek-proyek besar di Indonesia seperti MRT dan juga proyek-proyek besar seperti di RDMP Balikpapan itu menggunakan produk admixture kami, yaitu bahan kimia yang dicampurkan di beton untuk meningkatkan performance beton tersebut. Setelah itu, Fosroc memperluaskan portfolionya di grinding aids, yaitu bahan kimia yang digunakan di industri pabrik semen untuk meningkatkan efisiensi
seperti di Lafarge dan juga Holcim, dan juga pabrik-pabrik semen di Indonesia, semen Gresik dan Tiga Roda yang sudah menggunakan produk-produk Fosroc. Berarti Fosroc tuh mensuplai raw materialnya ya Pak ya? Kita supply finished good mostly. Jadi finished goods yang related to construction chemical. Yaitu mungkin kita nggak supply semen, tapi kita supply specialized concrete. Kita nggak supply paint, tapi kita supply protective coating, begitu. Jadi niche, emang marketnya ini niche, tapi kalau kita lihat berapa persen spending proyek untuk construction chemical itu sekitar 2%. So 2% dari nilai expenses proyek itu larinya ke construction chemical. Oke. So kita juga ada waterproofing. Oke, waterproofing dari mulai yang below grade, yang liquid applied, spray applied seperti polyurea, dan juga yang water stop yang sering digunakan di proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Grout and anchors salah satunya, yaitu material khusus yang digunakan untuk di bawah base plate, di bawah tiang, di bawah wind turbine. Itu yang selalu seperti wind turbine yang di Sulawesi kemarin itu pakai produk Fosroc yang di Indonesia. Juga joint sealant, concrete repair, corrosion solution, dan flooring dan coating. Dan segmen flooring and coating adalah proyek atau produk segmen yang saya manage sendiri. Saya sudah berada di Fosroc 10 tahun plus, dan background saya civil engineering. And sebelum saya join Fosroc Asia di 2019, saya di Fosroc Middle East, dan base-nya di Fosroc Saudi. Lebih spesifik lagi, saya di kota Riyadh dari tahun 2014, dan sebelumnya saya di kota Jeddah dari tahun 2010. Gitu. Mainly itu mengenai Fosroc. Jadi sebagai company, we are focused on construction chemical. Construction chemical itu pemahamannya luas, bukan hanya di admixture dan waterproofing, tapi juga kita ada flooring and coating, ada concrete repair, dan juga ada structural strengthening, corrosion control, dan sebagainya. Yaitu termasuk bagian dari 2% dari nilai proyek. Wow, cukup luas ya Pak cakupan dari range produk-produk dari Fosroc sendiri ya Pak? Ya. Kalau boleh juga share, banyak yang juga yang masih belum nangkep ya. Kalau misalkan mau visit, bisa visit www.fosroc.com. Di situ juga bisa akses produk portfolio, bisa akses our existence global, case studies, dan juga kalau perlu katalog dan produk technical data sheet, bisa menghubungi tim kami di Indonesia, di Fosroc Indonesia, ataupun juga dari melalui website. We will be more than happy to support you guys. Jadi sambil kita diskusi tadi itu mengenai Fosroc, what is Fosroc doing? Salah satunya yaitu kita bicara tadi flooring, industrial flooring, and protective coating. Salah satu market segment yang kalau kita hitung dari portfolio itu sekitar 25-30% dari portfolio Fosroc atau revenue stream Fosroc datangnya dari flooring dan coating. Flooring dan coating ini dalam maksud dari bahasanya itu lapisan yang digunakan untuk meningkatkan performance lantai dan juga memberi protection against chemical, against chloride, against engine oil, dan juga memberi khasiat seperti flexible, waterproof, crack bridging, sehingga beton ataupun baja yang digunakan sebagai structure itu protected all the time selama its service life, atau selama beroperasional.
Jadi produk Fosroc yang digunakan atau yang diintroduce oleh Fosroc adalah yang sudah di research, yang sudah mempunyai case study lebih dari 20 tahun plus dan digunakan di international market yang sudah memang advance dalam construction material. So without further ado, Netoflor IT Slurry adalah produk yang masuknya itu lebih ke industri transportasi, yaitu bridges, jembatan, terus kita bicara transport, tol, dan juga kita bicara di underpass, dan juga bisa masuk juga ke industri car park, ya, bangunan-bangunan yang khusus untuk car park seperti di shopping mall atau kita bicara di airport, juga di industri runway airport, ya, landasan udara, dan juga taxiway. So fokus kita pembahasan hari ini lebih ke pavement dan industri transportasi. Karena memang Netoflor IT Slurry ini adalah solusi dari Fosroc untuk industri transportasi sebagai produk yang mampu memberi performance yang tinggi dan juga improve the concept of flooring atau paving dibanding conventional system. So, apa keunggulan Netoflor IT Slurry dengan sistem yang sudah eksis di industri transportasi, maupun itu aspal ataupun itu beton, concrete pavement, ataupun itu juga penggunaan thermoplastic system. So, produk Netoflor IT Slurry itu unggul dengan flexibility. Jadi, Netoflor IT Slurry itu adalah produk yang terbentuk dari epoxy, yaitu rigid material yang mempunyai durability yang sangat tinggi, plus tar. Tar itu salah satu produk yang refraction dari petroleum, yaitu termasuk hydrocarbons yang memberinya itu fleksibel. Jadi epoxy plus tar, yaitu ET, Netoflor IT Slurry, itu produk yang dibentuk oleh dua chemical, yaitu epoxy dan tar, yang memberinya durability dan at the same time high flexibility. Number two, the advantage of Netoflor IT Slurry adalah impermeability to liquid and gases, bahwa produk tersebut tidak mudah dipenetrasi oleh air ataupun vapor ataupun moisture yang di sekeliling beton, sehingga beton yang sudah diprotek dengan IT Slurry diprotek dari water ingress dan juga vapor yang akan mengakibatkan di kemudian harinya corrosion, karat ataupun cracks disebabkan oleh carbonation dan chlorination. So, menggunakan IT Slurry. Ya. Nah, silakan Mas Aziz. Ini kan lebih kepada medium-medium seperti air, seperti karat dan lain-lain ya Mas. Kalau misalnya terhadap gesekan atau apa tuh ada ini nggak impact nggak? Atau ada maintenance khusus nggak? Misalnya kan terjadi kikisan gesekan selama berapa lama gitu? Betul. So, itu adalah poin yang selanjutnya. Jadi, di saat mempunyai fleksibilitas yang tinggi, produk seperti Netoflor IT Slurry ini mempunyai abrasion resistant ataupun tahanan terhadap gesekan ataupun kikisan yang sangat tinggi. Kita tes menggunakan ASTM D4060 dengan Tabber Abrasier, yaitu mesin yang ada roda besinya, dan setelah 1000 putaran, ya, itu hanya kurangnya itu hanya 0,01 gram. Setelah 1000 putaran 17 gram ya beratnya besinya itu diukur. Jadi kami mengukur seberapa banyak yang sudah terkemakan setelah 1000 kali putaran, ternyata hanya 0,01
gram. So untuk standar transportasi itu more than enough dan exceeding conventional requirement, karena yang namanya konkrit, konkrit yang digunakan di tol itu sifatnya itu brittle, ya, sifatnya itu rapuh. Jadi di saat ada gesekan akan mudah terkikis. Kalau kita lihat di tol Trans Jawa, ya, saya mudik kemarin dan memang saya sampai sakit punggung juga karena memang it's not flexible, ya, itu rigid dan juga itu areanya banyak yang rusak. Walaupun jeda waktu dari yang saya terakhir ke Jawa Timur dan kemarin itu nggak jauh, tapi it is obvious bahwa banyak perubahan di beton gara-gara yang namanya gesekan roda dan beton itu akan mudah kemakan dan mudah abrading, jadi mudah terkikis. Nah, di saat mudah terkikis itu bahkan ada crack. Kalau sudah ada crack, maka akan akan menjadi tidak nyaman untuk kendaraan berjalan di atas. Kalau damage-nya sendiri itu sama nggak, Mas? Kayak aspal biasa kan ada lubangnya gitu. Terdapat titik lagi lubang, apakah ini bentuk damage-nya beda gitu kalau di material ini gitu? Kalau aspal kan kita tahu kadang aspalnya berlubang, ntar di sisi lain ditambal kelihatan gitu bedanya gitu. Kalau sedangkan material ini ada ini nggak, compare nggak? Kalau yang namanya data floor IT Slurry itu karena matriksnya sama, kan? Jadi kita memproduksi dengan formulasi yang sama. Dan jadi kalau yang namanya patch repair itu mungkin, sangat mungkin tanpa ada yang namanya perbedaan di ketebalan. Karena memang data floor IT Slurry ini hanya ketebalannya 3-5 mili. Sedangkan beton itu, beton ataupun aspal itu startingnya from 5 cm. Jadi perbedaan ketebalan itu bakal kerasa banget kalau sudah ada yang touch repair, apalagi aspal, ya. Aspal itu kan malleable. Jadi setelah beberapa waktu yang aspal yang lama itu sudah nggak se-fleksibel aspal yang baru. Karena sudah yang namanya hidrokarbonnya itu sudah evaporate, maka di saat kita jalan di aspal yang baru di patch repair, kita sudah bisa merasakan bahwa yang mana yang lama, mana yang baru. Sedangkan kalau kita pakai data floor IT Slurry, itu produknya itu selama-lamanya will be the same. It's not going to break, it's not going to be brittle. Kita bahkan pun ada proyek yang sudah 15 tahun sampai 20 tahun yang di-maintain very minimum maintenance di proyek-proyek besar seperti Dubai Creek, kita juga di Sabah Al-Ahmed Bridge di Kuwait, di mana bukan cuma small area, tapi kita bicara kilometer, ya. Jalan tol, jembatan tol yang 15 km, 20 km sekali one go di atas air laut di Kuwait. So yang namanya data floor IT Slurry, kalau kita bandingkan dengan konvensional conventional pavement, jauh lebih tinggi dari segi performance dan mudah diaplikasi, memberi fleksibilitas, acting as a waterproofing membrane, dan mampu melekat ke beton dan baja. Kalau kita kemarin tes itu di baja itu di atas 2,5 MPa, sedangkan minimum requirement itu 1,5 MPa, dan juga di beton itu di atas 3 MPa. So megapascal ataupun kita Newton per millimeter square. So produk ini mempunyai adhesion very strong untuk keduanya dan juga bisa digunakan sebagai waterproofing membrane di bawah aspal. Jadi kalau kita ada jembatan konkrit, kita daripada kita pasang sistem waterproofing layer yang kompleks, kita pakaiin data floor IT Slurry
baru kita bisa pasang aspal. Kita nanti ada share videonya. Konsepnya itu adalah kombinasi antara conventional system dengan high-end. Mempunyai kapabilitas data floor itu slurry di saat diaplikasikan di aspal. Kemarin ada yang nanya, gimana Pak kalau aspal itu panas? Apakah data floor itu slurry ini akan bertahan terhadap aspal yang panas? Of course. Bahkan di saat panasnya aspal itu menyentuh data floor itu slurry, itu membantu pelekatan data floor itu slurry terhadap aspal dan menjadinya lebih bonded to the system. Oh iya Mas, saya penasaran nih. Nah ini kan misalnya dibangun di jalan atau jembatan gitu kan, itu misalnya ada kemiringan, toleransinya berapa ini ya kemiringannya? Soalnya kan itu di aspal kan juga pengaruh terhadap kekentalan ataupun materialnya kan gitu. Yap. Kalau kita bicara toleransi di industri flooring, kita biasanya 2 mili ya, 2 mili untuk maintaining the flatness. Tapi kalau memang sudah berjalan dan itu kita sarankan untuk reinstate, jadi kita pakai underlayment supaya toleransinya itu minimum, baru kita pakaiin. Kalau nggak nanti boros. Nanti boros, jatuhnya nggak ekonomis kalau kita pakai data floor itu slurry sebagai repair produk atau reinstating produk. Kita Fosroc menyediakan concrete repair dan reinstating product. Jadi kalau misalkan kita bicara ada pothole atau ada cracks, maka diperbaiki dulu, baru kita pasang flooring system. Gitu. Memang banyak case tadi di jalan tol Trans Jawa ataupun jalan tol yang Jakarta Bandung yang sudah menggunakan produk Fosroc. Ya, silakan Mas Aziz. Ya tadi mungkin masih penasaran sih Mas, nanti metodenya gimana kok misalnya bilang tanjakan gitu tadi. Ini nih yang menarik nih. Nanti habis Pak Abdillah menyampaikan essential requirement-nya ini, kita akan masuk, mungkin teman-teman di sini juga penasaran aplikasinya seperti apa sih dan bagaimana sih bentuk dari IT slurry ini, Pak Abdillah. Iya, silakan Pak. Alright. Terus saya selesaikan di sini ada 2 advantage lagi mengenai IT slurry, yaitu selain produk ini acting as waterproofing and high trafficable and abrasion resistant product, yaitu chemical resistant dan juga lightweight. Okay? So mampu bertahan terhadap chemical seperti chloride dan juga seawater, juga hydrocarbon seperti petroleum, diesel, engine oil dan sebagainya, yaitu yang related to transport industry, dan juga lightweight, di mana tidak menambahkan beban mati ataupun dead weight terhadap struktur bridge tersebut. So sehingga di saat kita memerlukan menggunakan produk seperti pavement untuk helipad atau menggunakan produk lightweight untuk existing car park, maka kita nggak perlu ke conventional system. Kita bisa menggunakan data floor itu slurry karena produk ini sudah di saat itu durable, itu juga mempunyai lightweight system. Nah, Pak Abdillah, sebelum pindah ke slide selanjutnya, saya jadi penasaran ya Pak. Berarti IT slurry ini sebetulnya masih disarankan nggak Pak? Ini kan tadi kalau kita ngomongin industri transportasi, penggunaannya di jalan raya atau di jalan tol gitu ya. Apakah ini cukup disuggest juga tanpa harus ditimpa lagi sama aspal? Apakah data floor itu slurry sudah cukup sebetulnya Pak? Oke, kita ada beberapa case tadi di mana menggunakan aspal saja, aspal plus data floor itu slurry, dan kita juga ada case tadi menggunakan itu slurry langsung. Oke, so biasanya begini, data floor itu slurry itu bisa diaplikasikan di 3 ketebalan, 3 mili, 4 mili, 5 mili. Oke, berarti otomatis yang 5 mili itu konsumsinya lebih tinggi kan?
Kalau misalkan lebih ekonomis, kan ini perbandingan ekonomis ya, yang mana yang lebih ekonomis? Apakah kita pakai langsung 5 mili atau pakai yang 3 mili plus aspal, gitu. Jadi tergantung situasinya. Kita di Dubai Creek kita pakai 100% Netafloor IT Slurry di ketebalan 5,5 mili. So mereka budget mereka mencukupi, dan kita juga di Riyadh menggunakan 100% IT Slurry tanpa aspal karena memang kebutuhan lightweight system, karena kalau ditambah aspal menurun the service life of the bridge baja tersebut atau steel bridge tersebut akan menurun. So mereka menggunakan full IT Slurry. Ada beberapa case lagi juga yang menggunakan IT Slurry plus aspal agar aspal lebih ekonomis, dan juga memang peraturan dari authority di negara tersebut harus atau menggunakan standar AASHTO LRFD yang mengharuskan pakai bitumen based asphalt. Jadi sebetulnya tergantung dari requirement juga ya Pak ya? Ya, bisa melihat dari segi ekonomi juga. Oke. Betul. Nah, boleh mungkin Pak Abdillah kita masuk ke, mungkin udah ada banyak yang penasaran nih, bagaimana sih cara pengaplikasian dan bentuk dari Netafloor IT Slurry ini. Oke. So far saya bisa share foto. Di sini ada sedikit foto dari Netafloor IT Slurry. Oke. Warnanya pun, bentuknya, teksturnya pun seperti aspal. Oke. Dan juga mempunyai sistemnya itu very simple. Saya akan share sedikit slide, dan setelah itu saya akan share video. Mungkin saya membantu Pak Randy untuk share videonya setelah ini. So the matrix of the product is very simple, yaitu ini permukaan beton atau steel yang sudah di prepare, ya, pakai water jet ataupun sunblast atau captive blasting. Setelah itu diaplikasikan primer, setelah itu diaplikasikan Netafloor IT Slurry-nya, dan setelah itu baru dikasih sun broadcast. Oke, fungsi dari sun broadcast bisa menjadi permukaan yang kasar untuk bisa menerima atau bisa dijalani oleh vehicle langsung directly, atau bisa menjadi sebagai mechanical key untuk menerima aspal di atasnya. Oke, so bisa seperti ini. I'll share the video in a moment. So kalau dari by the system, pertama di betonnya dikasih primer, epoxy base, habis itu diaplikasikan produk IT Slurry-nya, yaitu very flowable, very simple to apply, okay. And then setelah itu baru dikasih ditabur di atasnya, yaitu sun broadcast untuk memberi tekstur kasar dan juga slip resistant. Okay. Mungkin dari saya perlu bantuan Pak Randy, boleh kalau di-share video aplikasinya supaya teman-teman bisa view it directly. Silakan, mungkin boleh di stop share. Oke, siap. Ini videonya.
Keren ya, Mas Aziz. Jadi itu agregatnya ada pilihan nggak sih, Pak? Saya jadi langsung mau tanya, Pak. Iya, setuju. Mau nanya itu, Mas tadi. Karena tadi dan mungkin tambahan saya selain agregatnya ada mungkin pilihannya setelah ditaburkan agregat itu apakah ada proses selanjutnya gitu? Apakah didiemin aja gitu? Maksudnya ada mungkin proses penekanan biar lebih rekat atau sudah dibiarkan kering gitu aja, Pak Abdillah? Jadi agregatnya itu di saat kita tabur itu otomatis akan merekat ke Letoflor Itis Lari yang masih wet, masih basah ya, dan tidak perlu ditepuk-tepuk lagi atau nggak perlu di kompres lagi atau dikompak lagi. Jadi langsung immediately setelah ditabur, kita tunggu sampai kering, baru kita sapu sisanya yang excess, yang nggak nempel. Jadi kita ada pakai coverage 5 kg untuk agregat. Agregatnya kita bisa pakai silika, kita bisa pakai juga quartz, yang kalau mau yang lebih tahan lama juga kita bisa pakai emery. Karena punya most hardness atau hardness yang jauh lebih tinggi dibanding quartz. Kalau quartz itu sekitar 7 hardness, kalau silika antara 7 dan 8, kalau emery itu sekitar 9. Okay. Jadi penasaran, Mas Aziz, saya tambah nanya ya, kan Pak Abdillah lama di Timur Tengah nih Pak. Nah biasanya kalau di Timur Tengah itu agregatnya pakainya apa Pak? Kita karena ya pada pasir banyak silikanya ya, jadi tinggal ngambil sendiri. Oke. Dan siltnya nggak banyak sebetulnya sih, tapi tetap aja kita anjurkan bahwa Fosroc sendiri mempunyai peridak, jadi kita sudah supply Itis Larinya plus agregatnya, karena agregatnya sudah dicuci, tidak mengandung silt, dan sudah graded dengan ukuran-ukuran yang tertentu sesuai kebutuhan klien atau sesuai kebutuhan industri transportasi yang dibutuhkan. Artinya tidak perlu ini lagi ya Mas, dilapis-lapis lagi ya, udah sampai proses itu udah langsung bisa kepake ya. Tadi sampai proses terakhir tadi artinya udah langsung bisa kepake ke kendaraan. Ya tadi Mas Aziz menyampaikan berarti nggak ada proses selanjutnya lagi ya Pak Abdillah. Sudah. Jadi kita setelah pengaplikasikan selesai, kita tunggu 6 jam. sampai kering aja jam. Gitu ya. Langsung udah jalan aja, bismillah. Oh, nah kalau kondisinya ada nggak Pak untuk dilaluin kayak mobil bis atau mobil ini terhadap kayak jalan biasa gitu, ada perbedaan ketebalan nggak untuk spesifikasinya? Kan ya, ada untuk landasan pesawat kan beda, untuk kendaraan yang jalur lalu lintas antar kota beda gitu. Ya, jadi kita mengukurnya begini. Light traffic itu bisa sampai 8 jam, dari 6-8 jam, terus medium traffic 24 jam, terus heavy traffic itu 48 jam. Oke. Full cure-nya epoxy itu 1 minggu, jadi akan mencapai maksimum performance development itu, kalau konkret kita kan 28 hari ya. Jadi kalau kita bicara di epoxis ataupun Itis Lari, yaitu epoxy tar, itu hanya butuh 7 hari untuk reaching the maximum atau the ultimate performance gitu. Berarti untuk pekerjaan-pekerjaan yang kejar tayang nih, apalagi infrastruktur Indonesia kan lagi banyak di mana-mana ya Pak Abdillah. Ini cukup cocok ya Pak ya? Ya, saya salah satu kenapa kok saya mau membahas produk ini, karena memang ada beberapa proyek infrastruktur sekarang ini yang menggunakan jembatan baja di Indonesia. Nah, kebanyakan di jembatan baja itu konsiderasinya itu untuk mengurangi beban mati atau dead weight. Menggunakan aspal ataupun concrete pavement itu terlalu berat. Oke. Dan juga kalau ada maintenance pasti bakal makan waktu yang lama untuk mengaplikasinya, dan prosedurnya tidak bisa disamakan dengan jembatan beton yang sudah superstructure ya. So karena itu saya mau introduce Letoflor Itis Lari ini sebagai solusi disruptif yang menggantikan konvensional
pavement system dengan dan juga yang memberi proteksi terhadap proteksi untuk jembatan baja atau struktur tersebut dari corrosion, dari abrasion dan sebagainya. Karena Netafloor Itis Slurry ini mampu digunakan di beton dan baja. Kita ada satu case tadi kita gunakan Netafloor Itis Slurry ini di oil and gas offshore platform, di mana itu yang termasuk very extreme condition. Ada air laut, ada beban yang sangat berat yaitu pipes, vehicle yang akan jalan di atasnya, dan juga permukaan itu bukan cuma besi yang sudah kemakan ya, jadi dan bukan cuma corrosion tapi juga pitting. So yang kita bicarakan tadi itu bahwa Netafloor Itis Slurry mampu digunakan di extreme condition seperti itu. Jangankan yang seperti baja yang seperti itu, tapi yang di pengalaman saya sendiri waktu itu di Riyadh, di mana karena adanya proyek metro, maka arterial main road yang di kota Riyadh itu terpaksa di shift dengan support road, yaitu jalanan yang alternatif yang dibuat dengan jembatan baja. Mereka harus memasang dan juga membuka operasionalnya itu dalam waktu sekitar kurang lebih 8-12 jam, yaitu dari mulai instalasi dan juga aplikasi payment. So, kalau kita pakai aspal, itu butuh waktu yang lama dari segi aplikasi dan waktu yang lama dari segi kapan bisa dijalani, dan juga umurnya nggak lama, jadi setiap berapa lama harus di maintain, setiap lama harus diperbaiki begitu. Nah, kita sarankan menggunakan Itis Slurry karena pertama Netafloor Itis Slurry ini mempunyai permanent drying time-nya cukup cepat dan bisa digunakan untuk operasional very fast time, dan juga mempunyai physical performance yang sangat tinggi, yaitu waterproof, chemical resistant, flexible, dan crack resistant. Nah, kembali lagi juga ada satu proyek tol di Malaysia yang dimana mereka punya hanya 6 jam untuk memperbaiki gerbang tol. Jadi gerbang tolnya itu ada yang sudah kemakan, jadi bakal mengganggu flow, traffic flow. So, mereka punya window time itu dari jam 10 malam sampai jam subuh, karena setelah itu akan kembali lagi orang mau berangkat kerja, orang mau ini. Jadi gerbang tol itu hanya mempunyai waktu yang sangat minim. So kita aplikasikan Netafloor Itis Slurry fast set. Jadi kita buatkan versi yang fast set, di mana di 4 jam itu sudah kering. Bahkan sudah bisa dipakai langsung setelah 6 jam. So kita aplikasikan di saat itu, di tempat itu. Areanya nggak besar sih, cuma maksudnya saya ingin menjelaskan bahwa menggunakan conventional system tidak memungkinkan untuk mengembalikan operasional secepat itu, dan akan mengakibatkan macet, dan juga akan orang-orang yang mau berangkat kerja atau menggunakan fasilitas tol akan terganggu. So demi kenyamanan masyarakat yang akan menggunakan dan juga owner daripada tol, maka Fosroc menyediakan solusi bagaimana kita bisa mempercepat maintenance time dan juga at the same time providing a long durable system. Oke. Silakan Mas Aziz, mungkin ada yang ingin ditanggapi? Mungkin agak sedikit di luar itu sih Mas. Ini kan kita tadi bahasannya mengenai tentang fungsi, kekuatan, dan ketahanan ya Mas. Nah ini coba saya berbicara secara estetika misalnya. Bisa nggak ini nih kita ada modifikasi warna, ataukah ini modifikasi dibuat pola atau apa gitu dalam material ini gitu, di custom gitu, bisa nggak ya kita bicara dari segi estetika gitu. Saya tadi mau masuk ke arsitektural juga nggak bisa masuk kayak gini. Ngomongnya harus transport gitu. Nah itu Pak, biasanya memang kalau teman-teman arsitek tuh melihat juga material dari segi estetika nih Pak. So the concept is bahwa Netafloor Itis Slurry karena mengandung
tar, jadi otomatis tidak bisa warnanya harus hitam. Oke. Karena mengandung tar ya, tar itu warnanya memang hitam, so mau nggak mau harus hitam. Tapi kan Fosroc, karena juga Fosroc is listening what you need, maupun yang ada warna-warnanya yang berbeda, mau yang mau yang ada warna yang sesuai, misalkan ada yang mau bikin merah, ada yang mau bikin biru. Jadi kita menyediakan produk juga yang non-tar, jadi namanya Natoflor Anti-Slurry. Okay. So Natoflor Anti-Slurry itu adalah produk yang sama, hanya perbedaannya kita tidak menggunakan tar sebagai kombinasi, malah kita menggunakan polyurethane. Okay, kita menggunakan polyurethane untuk supaya bisa ada nuansa colorful. Misalkan Carpark ya, Carpark di mall tuh biasanya kalau pakai udah gelap mau pakai hitam lagi, jadi mau jadi apa kan, horor begitu. Pakai yang agak berwarna sedikit supaya cerah dan people will be attracted to the to the system atau to the car park. Saya bisa share sebentar. Okay. So ini adalah satu example of Natoflor Anti-Slurry. So Natoflor Anti-Slurry kita improve formulasinya daripada menggunakan tar yang hitam. Kita ada yang grey, light grey, brick red, grass green, dan juga light blue dan sky blue. So dan juga kemarin ada beberapa inquiry yang memang memerlukan traffic yellow, karena kan biasanya kalau di transportasi itu butuh warna yang seperti warna kuning, seperti warna putih. Kita sudah bisa sebut. Jadi Natoflor Anti-Slurry hitam, Natoflor Anti-Slurry is colorful. Tapi dua produk itu is the same thing. However, small change in the formulation agar bisa memberi warna yang diinginkan klien. Tapi untuk dari segi agregatnya tetap sama ya Pak, penggunaan agregat? Sama, metode aplikasinya sama. Dan MT itu agregatnya tetap sama ya Pak ya? Sama. Semua metode aplikasinya sama dan mixingnya sama, dan hanya perbedaannya yang epoxy tar itu formulasinya itu dibuat 30 tahun yang lalu. Oh. Dan Anti-Slurry itu dibuat sekitar 15 tahun yang lalu. So part of our development itu membangun produk yang dibutuhkan di pasar. Jadi karena kita mempunyai continuous development program di Fosroc, di mana produk itu selalu diimprove untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan performance-nya, maka yang develop dari Anti-Slurry itu Anti-Slurry. Jadi produk pertama itu Anti-Slurry, baru datang Anti-Slurry. Nah Pak, saya jadi ada mau bertanya juga nih Pak. Jadi biasanya kalau kita ngomongin produk-produk yang high performance seperti ini, yang heavy duty, biasanya kan dari sisi owner gitu atau nanti pengguna, mereka akan menanyakan ada dokumen-dokumen tesnya nggak ya gitu, dan apakah ini bisa sesuai dengan apa yang sudah benefit-benefit yang tadi sudah disampaikan gitu Pak? Ya. Pasti. Jadi semua produk Fosroc yang kita launch di market, dan sebelum itu juga akan sudah di backed up with test report dari third party, maupun itu dari third party tempat atau lokal ataupun internasional, untuk mendukung semua klaim. Jadi kita omong kosong, kita cuma klaim flexible, chemical resistant, abrasion resistant, tapi apa buktinya gitu kan? Jadi kita semua buktiin semua itu melalui third party independent test yang akan menguji produk Fosroc ini terhadap klaim tersebut. Misalkan compressive strength, misalkan seperti abrasion resistant yang saya sebutkan tadi, bahwa setelah 1000 cycle itu kurangnya hanya 0,01 mg
Oke, dari standard deviation-nya, dan average-nya itu sekitar 0,19 miligram, yang sangat minim sekali. Melalui standar international standard testing method seperti STM D4060. Juga di sini ada testing dengan water permeability, so water penetration is 100%, berarti air tidak bisa melalui etifluid slurry, yaitu pembuktian bahwa produk ini acting as waterproofing membrane, dan juga test report mengenai impact resistant, yaitu menggunakan tes chisel test, di mana ada dijatuhkan beban sekitar 4 kilo dari ketinggian 1 meter, dan lihat kalau ada retak ataupun ada indentation. Jadi setelah tes tidak ada masalah dengan produk tersebut. Dan juga kita juga resistant to high temperature. Jadi yang tadi itu yang saya klaim bahwa aspal itu bisa panas-panas dituangkan di atas Dataflow slurry, dibuktikan di saat aspal itu di temperatur 150 degree Celsius dituangkan di atas slurry selama 1 jam, tidak ada perubahan dari segi materialnya ataupun mengganggu matriks material. Juga crack bridging ability yang bisa stretch. Jadi kalau misalkan beton di bawah yang kita protect dengan slurry itu akan menjadi crack, ya. Crack ya sebesar 2,17 mm itu masih mampu diakomodir oleh Dataflow slurry. Adhesion to concrete, ya, bonding strength average 2,5 MPa, yaitu dan failure-nya itu di konkrit, karena biasanya cohesive strength konkrit itu sekitar 1,5. So kita tes, kita pull, dan sudah exceeding the concrete cohesive strength. Resistant to pin blow holing, yaitu di saat kita aplikasi Dataflow slurry di atas beton ataupun steel, tidak ada pinhole atau tidak ada pinhole, yaitu yang sangat kecil ataupun lubang-lubang yang sangat kecil, yang mungkin udara ataupun air mampu masuk dari situ, yang mengakibatkan korosi. Setelah dites, tidak ada penetrasi dan tidak ada pinhole di permukaan slurry, yang menjadinya produk yang pantas digunakan untuk steel bridges dan juga steel structure. Untuk chemical resistant kita ada diesel, petrol, kerosene, skydrol, hydrochloric acid 10%, sodium hydroxide 10%, calcium chloride 10%. So tidak ada efek visual atau tes chemical resistant. Nah, kita biasanya pakai spot test, di mana kita tuangkan chemical tersebut dan kita lihat reaksinya dari mulai 15 menit, 30, 45, 1 jam, setelah itu 2 sampai 12 jam. Baru kita lihat apakah ada perubahan dari segi visual, perubahan warna, atau biasanya melongkop, ya, kayak kerupuk kalau kita taruh di air minyak panas kan. Gitu ya, Pak? Iya, bisa jadi kayak kalau kerupuk kita tuangkan ke minyak panas itu bisa melongkop kan, bisa mekar. Biasanya begitu. Kalau sudah di industri oil and gas atau chemical process, kalau sudah sulfuric acid biasanya itu bisa kalau coating yang biasa, ya, bisa berubah warna hitam, gosong. Itu salah satu test kit test dan sebagainya. Kalau kita bicara project list global, produk ini sudah lebih dari 30 tahun digunakan di industri transportasi, maupun di Timur Tengah maupun di Eropa sudah digunakan. Di Hong Kong itu penggunaan Dataflow slurry terbesar kita di Asia. Juga di Indonesia sudah mulai ada beberapa request, tapi kita nggak mau ketinggalan, ya, di Asia ini sebagai growing country, sebagai Indonesia yang ekonominya sekarang lagi meningkat dan jumlah penduduknya meningkat, kita juga nggak mau ketinggalan dalam teknologi
industri transportation dan yang menggunakan teknologi yang terkemuka untuk memperbaiki dan juga memberi kenyamanan terhadap pengguna tol ataupun bridge di Indonesia. So, Netafloor Itislari tepat waktunya untuk diperkenalkan di platform ini. So, thanks for Katalog Pro. Agar teman-teman dari pun architecture ataupun dan juga developer mampu memahami bahwa the technology has been there for long time, sudah ada di pasar for long time, dan mungkin sudah saat waktunya untuk kita introduce this product to the industry. Ini salah satu proyek yang di Dubai yang kita gunakan Itislari direct on the bridge. Okay, seperti berikut. Alright. Of course, masuk TV dan masuk ke media lokal untuk sebagai proyek yang sangat cepat dan rapid project, karena semuanya itu sistem precast. Jadi jembatannya, spannya precast, beamnya precast, jadi tinggal bongkar pasang kayak Lego, pasang, akhirnya tinggal di-code pakai Itislari, next day open for operation. Oke, mungkin Mas Aziz ada yang ingin tanggapi, karena ini kita sudah masuk, sudah banyak pertanyaan nih Pak Abdillah di kolom chat, jadi kita akan sebentar lagi akan break untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Tapi terlebih dahulu, Mas Aziz mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mas Aziz? Aman sih Mas. Aman ya. Nah kalau gitu saya deh yang tanya. Ini kan kayaknya kalau Netafloor Itislari ini kan sangat produk teknologi terbaru gitu kalau di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah aplikator-aplikatornya di Indonesia untuk pengaplikasian Itislari ini sudah ada Pak? Dan untuk sekarang mungkin Pak Abdillah juga tahu Indonesia lagi gencar-gencarnya membangun banyak infrastruktur jalan gitu ya, di nggak hanya cuma area kota-kota besar tapi sampai kota-kota kecil juga ada, dan apakah itu juga bisa diakomodir gitu oleh Fosroc untuk khususnya untuk yang Netafloor Itislari ini Pak? Halo? Ya, halo Pak Abdillah. Ya, tadi pertanyaan saya terdengar Pak? Ada sempat putus barusan. Oke, sorry. Jadi pertanyaan saya pertama, apakah aplikator sudah ready Pak untuk bisa dari Fosroc gitu ya, sudah banyak aplikator yang sudah bisa mengaplikasikan Itislari gitu, dan kedua Indonesia ini lagi banyak bangun infrastruktur nih, khususnya jalan gitu ya. Dan apakah Fosroc bisa mensuplai nggak hanya cuma area-area kota besar di Indonesia gitu Pak? Ya, very good question. Pertama, jadi sosialisasi itu harus melalui user ya. Kembali lagi ke aplikator, apakah aplikatornya sudah siap. Nah, kembali lagi, produk Netafloor Itislari ini easy to use. Jadi tidak membutuhkan special skill selain basic labor application. So kita Fosroc sendiri punya approved applicators, di mana aplikator yang sudah sering pakai produk Fosroc dan mengerti sistem penggunaan Fosroc, yang saya percaya sudah di brief mengenai Netafloor Itislari. Penggunaannya very simple, so mungkin di saat ada proyek atau di saat ada yang dibutuhkan mock-up, kita bisa hadir on site, maupun itu dari Sabang sampai Merauke, nggak masalah. Saya udah nyampe Papua, jadi jauh itu aman. So yang namanya jauh itu relatif. So menurut saya existence Fosroc di Indonesia itu sudah di mana-mana. Saya sendiri sudah nyampe ke Tembagapura, sudah nyampe ke Papua, saya sudah nyampe ke Kalimantan. So dari Sabang sampai Merauke sudah ada distributor kami di beberapa lokasi, dan juga tim kami sales yang
sudah berada di lokasi-lokasi tersebut. So untuk distribution point kita tidak ada masalah. Produk kita bisa, maupun di mana itu proyeknya di Indonesia, produk ini bisa sampai. Bukan cuma yang di darat, yang di laut pun sudah sampai. Kemarin itu yang di Natuna sudah ada satu, so di tengah laut sudah diaplikasikan. So that is one of the case tadi bahwa Fosroc itu bisa menyuplai di mana saja di Indonesia, dan juga dari segi aplikator kita bisa merekomendasikan aplikator kami, atau mau menggunakan produk itu sendiri, kita pun bisa memberi training yang sesuai atau yang dibutuhkan. Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu khawatir apabila ada yang tertarik untuk mengaplikasikan dan membutuhkan Nitroflor ITIS Lari, sudah ready to use ya Pak. Jadi di sini ada teman-teman juga dari Fosroc, selain Pak Abdillah yang juga bisa membantu menjelaskan lebih detail. Nanti mungkin ada yang mengundang teman-teman Fosroc ke kantor, monggo silahkan. Pertanyaan dari Pak Yosep Mulyohandono juga bertanya mengenai surface preparation and primer menggunakan material apa saja, dan kemudian elongation-nya berapa persen, dan ketahanan abrasifnya berapa lama. Silakan Pak. Ya, jadi ya kan kita, daripada saya ngomong, saya tunjukin test report-nya aja kan. So ya, ini mengenai abrasion resistant. Oke. Untuk ITIS Lari kita bisa buktiin bahwa setelah 1000 cycle dengan CS17 hanya 0,18 miligram yang kemakan. So itu sudah cukup untuk industri transportasi. Di saat biasanya itu mereka itu ngukurnya sampai 0,1 gram. Ini miligram, jadi 1/1000. So mempunyai abrasion resistance yang tinggi. Kalau dari segi tensile, produk ini Nitroflor ITIS Lari bisa mempunyai crack bridging. Kalau kita bicara crack bridging, mempunyai crack bridging sampai 2,17 mili. Yaitu kalau misalkan terjadi crack, maka bisa bertahan di crack itu atau mengakomodir crack sehingga 2,17 mm. Dari segi chemical resistant, kita tadi sudah jelaskan bahwa ada Skydro, hydrochloric acid, sodium hydroxide, dan juga chemical yang related to industri transportasi, misalkan seperti bensin, oil, diesel, Skydro, dan sebagainya, dan itu resistant terhadap chemical tersebut. Oke. Mungkin satu lagi yang saya mau tambahkan, bahwa mungkin saya belum diskusi in deep, dan mungkin ini karena masih topik baru di Indonesia, yaitu mengenai volatile organic compound. Volatile organic compound itu bahwa produk Nitroflor ITIS Lari ini terkategorikan green product. Green product dalam maksud tidak mengganggu environment, karena kandungan organic compound-nya ataupun solvent-nya itu sangat rendah, sekitar 1,97 gram per liter. Sedangkan kalau kita lihat Green Label Singapore atau LEED US Green Building Code atau LEED Regulation, itu limitnya itu sampai 150 gram per liter. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa limit untuk green itu atau low VOC itu 150 gram, sedangkan Nitroflor ITIS Lari ini hanya 1,97 gram per liter solvent content-nya, yang menjadi bahwa produk ini di saat digunakan oleh user aplikator ataupun di saat diaplikasikan ke proyek, maka membantu atau supporting the environmental aspect, dan juga mengurangi impact to the environment.
Kemudian kalau masih ada pertanyaan dari Pak Yosef, Pak, tadi mengenai agregatnya, berapa ukuran yang dianjurkan dan jenis apa aja Pak yang dianjurkan Pak? Jadi tergantung size-nya, kita ada tergantung mesh-nya, bisa yang sampai 1 mili ukurannya, bisa yang sampai ada yang sampai 2 mili. Jadi kembali lagi ketebalannya itu mau seberapa. Jadi kalau kita bicara ketebalan yang kita 3 mili yang 5 mili ketebalannya, itu kita biasanya pakai agregat yang mesh 20, mesh 20. Atau kalau kita bicara yang 5 mili, kita pakai yang 1 sampai 3 mili ukuran agregat. Itu harus silt free, wash agregat supaya bisa melekat ke slurry dengan mudah. Baik. Semoga cukup menjawab jawaban dari Pak Abdillah. Terima kasih Pak Yosef pertanyaannya. Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi atau data teknis mengenai produk-produk material building yang dibutuhkan. Jadi setelah kita masukkan email yang sudah kita daftarkan dan password yang sudah kita daftarkan juga, nanti halaman pertama yang akan kita temukan adalah halaman brand news. Ini halaman brand news ini seperti newsfeed kalau kita sedang lagi ada di LinkedIn atau Facebook kurang lebih. Jadi di sini kita bisa melihat update aktivitas Katalog Pro, update inovasi atau aktivitas dari brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro. Jadi kita bisa melihat di sini apa saja sih update dari brand-brand tersebut. Kita sudah mengklasifikasikan beberapa produk-produk material building sesuai dengan pekerjaannya seperti produk-produk arsitek dan interior, sipil, dan juga MEP di sini. Misalnya kita ingin masuk ke kategori produk sipil gitu ya. Dan di sini kita tinggal klik saja apa yang kita inginkan, terus juga kita masuk, misalnya kita lagi butuh waterproofing nih, nah kita bisa cari brand-brand yang kita butuhkan. Dan di sini sudah ada beberapa brand-brand waterproofing yang masuk ke dalam kategori tersebut. Nah kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita ingin melihat range produk dari Fosroc. Nah ini adalah halaman Fosroc. Jadi di halaman setiap brand itu akan kita melihat informasi tentang company background-nya, terus juga yang penting adalah kantornya di mana, pabriknya di mana, terus juga yang terpenting di halaman setiap brand kita mengencourage teman-teman brand ini menempatkan supportnya. Jadi kita nggak perlu lagi harus repot hanya mendapatkan info tentang produk nomor telepon kantor, tapi di sini sudah ada representatif dari brand tersebut, dan di sini sudah ada Pak Randi dan ada nomor handphonenya. Jadi nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa langsung menghubungi Pak Randi untuk menanyakan lebih lanjut tentang Fosroc-nya. GoPro with Katalog Pro. Oke. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdillah yang sudah menjelaskan dan mengenalkan mengenai produk dari Fosroc ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aziz Septian dari A+A dan yang sudah mengulas produk dari Fosroc, Metalfloor IT Slurry. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang masih antusias hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Semoga kita ketemu lagi di Product of the Week minggu depan dan kita akan mengulas lagi produk-produk menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.